Sahabat Tristan, SMK Negeri 1 Kota Raja merupakan salah satu SMK yang menjadi andalan di masyarakat ini. SMK ini berbasis pertanian dan peternakan. Salah satu kompetensi yang diunggulkan adalah teknologi pengolahan hasil pertanian atau TPHP. SMK Negeri 1 Kota Raja merupakan salah satu SMK yang juga dijadikan sebagai prioritas pengembangan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Menempati lahan yang cukup luas, SMK ini terus mengembangkan diri dengan berbagai keterbatasan yang ada. Kebetulan di sini ada Pak Salman, kepala sekolah dari SMK Kota Raja. SMK ini berada di lokasi pariwisata pegunungan, dan lokasinya dingin dan sangat cocok untuk mengembangkan pertanian. Pak Salman, bagaimana rencana sekolah di dalam mengembangkan SMK ini menjadi SMK unggul? Jadi SMK ini memang fokusnya kepada agrobisnis dan agroteknologi sebagai core utamanya, sehingga kedepannya pertanian, peternakan yang ada di SMK ini akan kita kembangkan sehingga menjadi penopang pangan nasional, terutama pangan Nusa Tenggara Barat, sehingga kami berharap kepada pemerintah untuk mengembangkan jurusan ATPH dan ATU yang ada di SMK Negeri 1 Kota Raja. Kalau nggak salah ini dulu bekas BKKUT, apakah masih sampai sekarang kerjasamanya? Sudah tidak ada lagi, tapi kita sudah kemarin kerjasama dengan BPTP di provinsi untuk membina kita untuk kedepannya. Ya, selain ATPH sama APHP ini apa saja yang dikembangkan di Kota Raja? ATPH dan APHP serta agribisnis ternak unggas serta perhotelan kami minta kemarin untuk menjadi pendukung dari agrobisnis dan agroteknologi. Oh, kenapa memilih perhotelan, Pak? Karena jalur kita adalah jalur pariwisata. Oke, ini jalur pariwisata dan perhotelan menjadi kompetensi pendukung dalam mengembangkan pertanian. Produk-produk pariwisata juga dikembangkan di SMK ini, termasuk memanfaatkan ATHP dan ATPH. Kita akan lihat bagaimana mengembangkan produk-produk itu di lab ini. Ini terkait dengan pengembangan kurikulum. Sejauh mana sinkronisasi kurikulum sudah dilakukan oleh SMK Negeri 1 Kota Raja? Jadi kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Vokasi, Dirjen Vokasi itu kita sudah pelajari, dan kita akan berusaha untuk bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri untuk bisa kita link and match dari program-program kurikulum yang ada. Peninjauan kurikulum setelah menerima Center of Excellence seperti apa? Ya, jadi kurikulum yang akan kita kembangkan sesuai dengan excellent nantinya, bahwa kita akan terus membuka peluang untuk tetap bekerja sama. Ada guru tamu, ada guru yang magang, sehingga dunia industri juga dekat dengan SMK. Kalau terkait dengan kerjasama industri, Pak Salman, dengan mana saja ini sudah dilakukan kerjasama? Jadi kita sudah bekerja sama dengan untuk yang peternakan kemarin dengan MSJ, dengan yang di Pringgabaya itu Caron. Jadi SMK Negeri Kota Raja juga sudah bekerja sama dengan berbagai industri. Kawan-kawan industri dan dunia usaha, kami mengundang kawan-kawan untuk datang ke SMK-SMK di seluruh Nusa Tenggara Barat dan khususnya di wilayah Lombok Timur ini untuk sama-sama kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan industri. Mari kawan-kawan, kita akan lihat bagaimana peluang-peluang ini dimanfaatkan dan dikembangkan di SMK Negeri 1 Kota Raja. SMK Pertanian di dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Mari kita lihat lab di dalam. Lab pengolahan hasil pertanian. Kebetulan ada siswi-siswi yang sedang melakukan praktek. Ini dilakukan praktek secara blok. Ya, secara blok. Mereka berapa shift, Pak Salman? 2 shift. 2 shift. Jadi shift pagi dan shift siang. Pak Salman, bagaimana strategi dalam mengelola pembelajaran di SMK 1 Kota Raja? Sesuai dengan surat dari Dinas Provinsi bahwa kita
tatap muka terbatas, jadi kita membagi dengan 2 shift pagi dan shift siang secara bergiliran. Bulan pertama yang shift 1, nanti pada bulan kedua dia akan menjadi shift siang, shift kedua. Kemudian kecuali yang praktek itu langsung diundang oleh gurunya untuk praktek datang pada pagi hari. Sejauh ini prestasi apa saja yang sudah diraih siswa-siswi SMK Kota Raja ini? Untuk APHP kita kemarin mewakili NTB untuk LKS tingkat nasional walaupun secara daring itu untuk tahun lalu. Kemudian kemarin kita untuk seni menjadi juara 3 film atau video olahraga tradisional bidang komunitas ya. Kemudian yang lainnya masih LS2N juga kemarin kita sudah dapat harapan 2 dan sebagainya. Oke, kebetulan kan di sini juga ada greenhouse. Apa yang dikembangkan di greenhouse itu, Pak? Di greenhouse itu sementara kemarin kita sudah mulai pembibitan, baik pembibitan naga, pembibitan semua jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dilakukan pembibitannya. Lahannya luasnya sudah 59.050 meter persegi. Dari sinilah anak-anak kita ini akan berkiprah dalam proses pembangunan nasional, khusus dalam bidang ketahanan pangan. Selain pertanian, SMK ini juga mengembangkan peternakan. Nah, dalam bidang peternakan ini, peternakan apa yang dikembangkan, Pak? Sementara ini agribis ternak unggas itu kita memelihara ayam pedaging. Sebentar lagi kita akan menambah varian ke telur puyuh. Kemudian kita akan lanjutkan dengan petelur. Nah, kawan-kawan industri, jangan ragu merekrut lulusan SMK karena mereka adalah yang terbaik di bidangnya. Dan yang lebih pasti adalah mereka disiplin, memiliki karakter kepekerjaan yang kuat dan inovatif. Anak-anak ini memanfaatkan semua potensi yang ada di wilayahnya. Biasanya ini dipergunakan untuk pesta-pesta, masakan di pesta, bayam, ares itu dari pohon pisang. Dalamnya pohon pisang itu hatinya. Nah, sekarang mereka buat menjadi kerupuk hati pisang. Ini proses pembuatan keripik yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK Kota Raja. Di sini ada keripik nangka, keripik apalagi selain ini, apel, pepaya, dan seluruhnya bahan mentahnya dihasilkan oleh anak-anak. Kita akan lihat produk-produk mereka yang lain di lab sebelah. Nah, ini hasil produk mereka, kerupuk ares tadi, lalu ini ada kerupuk bayam, lalu ada lagi yang lain kerupuk kangkung. Nah, ini kerupuk kangkung ya, ini kerupuk kangkung ya. Nah, kawan-kawan industri bisa mendapatkan ini di sini. Maka jangan ragu, rekrut lulusan SMK Negeri 1 Kota Raja dan SMK-SMK yang berkembang di seluruh Indonesia. Produk-produk mereka adalah produk-produk unggulan dan higienis. Ini kerupuk ares ini adalah kerupuk batang pisang, itu hatinya pisang, rasanya juga mantap. Keripik nangka juga ini produk dari mereka dan sangat inovatif karena mereka mengolahnya tidak sama dengan kerupuk-kerupuk pisang yang lain atau keripik nangka yang lain. Oh iya. Sahabat Tristan, ini adalah laboratorium ATPH SMK Kota Raja. Pak Salman, bagaimana konsep pengembangan ATPH ini, Pak? Konsep pengembangan ATPH ini adalah kita berusaha untuk menyiapkan bibit-bibit baik itu bunga maupun bibit-bibit pohon besar yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Raja pada khususnya, tapi di Lombok pada umumnya. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan bibit yang ada di Kota Raja khususnya. Dan kawan-kawan industri pertanian khususnya,
Mari datang ke SMK Negeri 1 Kota Raja, kita kembangkan potensi yang ada di sini. Dan kita kembangkan juga kualitas pembelajaran yang ada di SMK Kota Raja untuk kepentingan pemenuhan dan mendukung kebutuhan pangan nasional sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2016. Ya, ini kita ke perkebunan mereka. Ini karena lahannya luas, sehingga di sini ditanam juga tanaman-tanaman hortikultura dan tanaman keras yang produktif. Mangga juga ada mangga di sebelah sana. Ya. Ini kandang yang menjadi laboratorium peternakan unggas. Pak Salman, ini sudah bekerja sama dengan mana saja, Pak? Jadi kita sudah bekerja sama dengan Pokpan untuk tempat PKL anak-anak. Kemudian kemarin sempat dengan MSJ, tetapi karena kandang tidak terlalu besar, maka dia agak melepas kontraknya. Kemudian terakhir dengan FMS, itu yang bisa memberikan kita kemarin bantuan untuk 2.500 bibit ayam dan kita sudah panen. Nah, selama kontrak berlangsung, apa saja yang dilakukan antara perusahaan atau industri dengan sekolah, Pak? Industri kemarin memberikan kita pertama adalah bibit ayamnya atau DOC-nya, kemudian kita diberikan pakan dan pemeriksaan-pemeriksaan, ditambah dengan pemasaran juga dia langsung mengambil karena memang kontraknya seperti itu. Pengembangan teaching factory ini kan tidak bisa berjalan tanpa SMK diberikan hak untuk menjadi BLUT. Nah, menyiasati itu seperti apa? Untuk BLUT memang kita sedang diberikan peluang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi masih belum proses karena kemarin yang diberikan pertama adalah 15 sekolah untuk rintisan. Nah, kita berharap BLUT juga diberikan kepada SMK Negeri 1 Kota Raja untuk bisa kita berinteraksi dengan perusahaan, bisa berinteraksi dengan masyarakat, sehingga pengelolaan BLUT itu sangat kita harapkan. Sahabat Tristan, para pengambil kebijakan khususnya di daerah, mari kita dukung pengembangan BLUT SMK, karena inilah yang membuat mereka menjadi lebih kreatif dan lebih mandiri. Mari sama-sama kita evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di dalam pengembangan pendidikan kejuruan khususnya. Karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan berpengaruh besar pada proses pendidikan yang kita lakukan. Dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Nah, Pak Salman, ini sementara ini dana yang dipergunakan dana apa untuk mengelola proses pembelajaran yang ada di sini? Kemarin karena sudah 3 tahun agribisnis ternak unggas itu berdiri atau dibuka, tapi SMK 1 Kota Raja tidak punya kandang, maka saya beranikan diri untuk membuat kandang itu dengan bekerja sama dengan perusahaan yang dikelola oleh teman-teman sendiri yang mensupport kita cicil setiap cair dana BOS kita bayar, sehingga kandang ini berdiri setahun tetapi pembayarannya bisa 2 tahun. Ini satu dilema yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana BOS tidak harus sama jumlahnya dengan SMA, karena pengembangan pendidikan kejuruan membutuhkan peralatan, dan strategi yang dipergunakan adalah memanfaatkan dana BOS. Jika dana BOS dikembangkan untuk kepentingan pengembangan pendidikan atau pembelajaran praktek, maka pembiayaan lain pasti akan berkurang. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan sinergi yang lebih kuat di dalam mengembangkan pola pemberian dana BOS untuk pengembangan SMK di seluruh Indonesia, karena sejatinya merekalah tempat kita berharap untuk mengembangkan sumber daya manusia potensial dan profesional untuk kepentingan pembangunan nasional.
kandang ini belum dimanfaatkan lagi, menunggu dari industri, karena SMK tanpa industri juga tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Mari kita dukung pengembangan SMK Kota Raja dan kawan-kawan industri. Kami mengundang kawan-kawan untuk datang berkiprah dan berkontribusi di seluruh SMK kita, termasuk SMK Negeri 1 Kota Raja. Oke Pak Salman, ke depan apa rencananya untuk memanfaatkan kandang ini dan bagaimana usaha sekolah untuk melakukan kerjasama baru dengan industri? Jadi rencana ke depan, karena ini baru kapasitas 2.500, kita akan bisa memperbesar kandang dengan melebarkan ke kiri atau ke kanan atau ke samping, sehingga kapasitas industri yang 5.000 bisa terpenuhi. Mari kita tunggu kiprah kawan-kawan di SMK Negeri 1 Kota Raja. Kota Raja, pusat kerajaan di masa lampau, dan ini berasal dari negeri 1000 masjid. Kita akan lihat kompetensi yang lain setelah yang ini. Sahabat Tristan, meskipun ini sekolah pertanian, tapi karena lokasinya di wilayah pariwisata, maka ini dijadikan sebagai pendukung sebagaimana dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Bagaimana mengembangkan kompetensi perhotelan? Rencananya selain pertanian, kita akan mengembangkan perhotelan karena ini adalah daerah wisata. Kemudian kedepannya selain kita punya villa untuk penginapan-penginapan, kita juga membuat agrowisata dengan ada pohon naga, ada stroberi, sehingga orang-orang tidak perlu ke tempat lain, cukup ke SMK Negeri 1 Kota Raja. Ini satu bisnis yang menguntungkan untuk SMK. Di samping lahan pertanian yang luas, juga memiliki potensi dalam mengembangkan varietas-varietas unggul untuk tanaman buah. Nah, termasuk di sini akan segera dikembangkan sehingga akan menjadi agrowisata. Dan ini adalah hotel yang dipergunakan baik oleh umum maupun untuk prakteknya di SMK 1 Kota Raja. Nah, kawan-kawan industri, manfaatkan semua potensi yang ada di sini karena potensi alamnya juga kaya, sumber daya manusianya juga tersedia. Mari kita terus dukung SMK Negeri 1 Kota Raja. Dan jangan lupa rekrut lulusan-lulusan dari SMK Negeri 1 Kota Raja di bidang pertanian maupun di bidang perhotelan. Secara fisik, lalu hotel-hotel kelas bintang yang disiapkan, tinggal bagaimana mengisi mebler di dalamnya. Kita akan tunggu kiprah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengembangkan kompetensi yang ada di SMK Negeri 1 Kota Raja. Karena bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya sahabat, ini lahan pertanian yang sekarang dimanfaatkan untuk budidaya cabai. Ya, sebentar lagi panen. Ini sudah mungkin 1-2 hari lagi mereka akan panen di sini. Industri belum melirik sini, padahal hasil mereka adalah hasil yang luar biasa unggul. Ini bibit-bibit yang mereka kembangkan adalah bibit unggul. Jadi mari kawan-kawan industri, kita lihat, kita ikut ke dalam, kita datang dan kemudian kita kembangkan apa yang bisa dilakukan di SMK Kota Raja. Ruang penyimpanan peralatan. Ketika saya pertama kali datang, ini tumpukan sampah itu luar biasa. Sekarang sudah menjadi luar biasa bersih. Kita lihat, ini nanti akan menjadi ruang-ruang kamar hotel yang akan dipergunakan oleh anak-anak untuk praktek di sini. Kita lihat ke dalam. Nah, ini pengurusnya sudah tertata dengan baik ya. Jadi tinggal menunggu saja bagaimana perubahannya. Ke depan penataannya seperti apa Pak Sama? SMK Negeri Kota Raja kalau sudah normal ya seperti biasa pembelajarannya,
tetapi tetap kita akan mengacu kepada dunia usaha, dunia industri, supaya kita match dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Anak-anak sudah siap tempur di dunia usaha dan dunia industri. Satu hal penting yang ingin kami tanyakan, bagaimana proses pembelajaran itu mengawinkan K3 atau memberikan, bagaimana SMK memberikan K3? Pembelajaran masing-masing kejuruan atau kompetensi keahlian itu memberikan pelajaran K3 untuk diterapkan selama berada di lab, berada di bengkel dan sebagainya. Oke, pembelajaran K3 dilakukan secara terintegrasi di dalam semua kompetensi dan masuk di dalam kurikulum. Dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk tetap mengakses informasi tentang perkembangan terkini SMK yang ada di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju bersama SMK.